malam ya. Kita lanjutin kembali program kita ya. Jadi masih pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Jadi ini udah bab terakhir ya. Jadi di sini adalah penyerahan terakhir gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa proses spiritual itu sebenarnya di mana-mana sama kok. Seluruh dunia. Apapun lah itu basic masa lalunya. Program spiritual itu satu dia. Bagaimana kita melepaskan makom ketubuhan untuk mengalami makom ketuhanan itu sendiri. Kalau di sini kita lihat ya, di 800-an di 800-an itu seluruh makom ketubuhan tuh akan dilepaskan besar-besaran gitu ya. Makanya kalau kita baca ini berarti ini kita coba lihat dulu 900 masih ada lagi pelepasan enggak? Oh enggak ada ya. Udah enggak ada. Batas terakhir pelepasan tubuh itu di berapa ini? 800-an. Ya. Bab 19 sudah ganti dia. Ternyata bab 800-an ini masih panjang gitu ya. Masih panjang, kita coba lihat. Mana awalnya ini kan. 850 plus. Bayangin itu. Jadi di 850 makom ketubuhan tuh itu terakhir lah ya, tapi plus. Jadi tantangan terakhir kita adalah selalu melepaskan ya. Selalu melepaskan makom ya. Makom ketubuhan itu. Di mana ya? Di sini. Harus dilepaskan. Dan memang hanya itu program spiritual itu nggak neko-neko. Apapun dia agamanya, apapun kelompok religiusitasnya, kelompok sosialnya, programnya cuma satu gitu, yaitu lepaskan secepat mungkin makom ketubuhan untuk bisa mengalami makom ketuhanan. Persoalannya kadang-kadang itu gini. Untuk melepaskan makom ketubuhan ini nih nggak bisa dilakukan dalam keadaan yang penuh stres. Ya kan? Kalau dalam keadaan penuh stres, boro-boro untuk melepas makom, bertahan hidup dulu di makom ini aja udah berat gitu kan. Jadi tantangan terbesar untuk melepaskan makom di ketubuhan itu adalah penderitaan itu sendiri, emosi-emosi negatif, pengalaman masa lampau yang berat, konflik-konflik sosial, gitu ya. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang penuh konflik, boro-boro kita mau melepaskan makom ketubuhan. Di makom ketubuhan saja dia terancam gitu ya. Seperti itu. Itu yang membuat apa itu kalibrasi kesadaran kolektif itu lambat naik. Karena situasi sosial ini penuh stres, tidak memungkinkan untuk melepaskan makom ketubuhan itu. Jadi kehidupan yang penuh stres, yang penuh tekanan, yang penuh konflik itu memperkuat makom ketubuhan itu. Dia memperkuat.
Makanya kalau dia memperkuat, dan itu problematis gitu loh. Problematisnya itu begini. Kan Tuhan itu ya, Tuhan itu kan sempurna. Tuhan itu yang maha menyempitkan, ya kan? Tuhan itu maha menyempitkan. Juga Tuhan itu maha melapangkan. Lapangkan. Tuhan maha memiskinkan. Tapi juga Tuhan maha mengkayakan. Ini kan kontradiktif, ya tak? Makanya doanya, ya Allah aku berlindung padamu darimu. Itu doa untuk merangkul logika kontradiktif. Mengenai sifat Tuhan yang semacam ini kan artinya Tuhan itu berkuasa atas apapun kan. Tetapi apakah kekuasaan Tuhan itu diselenggarakan dengan sewenang-wenang? Kan gitu. Katanya enggak. Kata Tuhan, saya enggak sewenang-wenang. Enggak sewenang-wenang. Tapi ada tetanannya. Jadi kalau kita di makom ketubuhan, kita akan mengalami kehadirannya yang maha memiskinkan. Maha menyempitkan. Maha mengkerekan, apalagi. Maha membodohkan. Nyata, kalau dia kecil. Kalau kita dia besar, itu kita akan mengalami kehadirannya yang maha melapangkan, mengkayakan, mengasihi gitu ya. Seperti itu. Problematisnya bahwa ketika kita terjebak di tidak melepas makom ketubuhan, kan kita akan mengalami kehadirannya yang antagonis. Kehadirannya yang antagonis itu kan akan kita ekspresikan kemana-mana kan di sosial itu kan. Akan kita ekspresikan kemana-mana di sosial. Lalu tidak ada peluang untuk melepaskan makom ini. Artinya ini akan terus dilipat gandakan kekuatannya. Nyenggol sana, nyenggol sini. Kan gitu. Jadi akhirnya menjadi kekacauan global. Menjadi kekacauan global. Makanya kadang-kadang itu sebuah komunitas itu bisa menjadi berkah. Menjadi berkah bagi percepatan evolusi spiritual, juga sekaligus menjadi neraka. Neraka. Nerakanya gimana? Kalau komunitasnya itu dikit-dikit, es kecil nih bos, senggol dong. Wah, tawuran itu. Akhirnya pengalaman kita mengalami kehadiran Tuhan yang antagonis makin panjang dan intens. Ya kan? Tapi di sisi lain juga komunitas itu jika dia mampu menjadi komunitas yang damai gitu ya, belas asih, maka itulah tempat terbaik untuk mempercepat proses pelepasan makom ketubuhan kepada makom spiritual. Ya, seperti itu. Itu kontradiktif juga gitu ya. Kontradiktif. Seperti itu. Makanya kemudian adalah kita melihat penelitiannya
Maharishi gitu ya. Maharishi. Penelitian Maharishi itu. Dia selalu mengutus tim ahli orang-orang yang sudah bisa mastering gitu, melakukan shifting kepada dari makom ketubuhan kepada makom ketuhanan gitu. Dikirim ke daerah konflik, mungkin 10 orang. Mereka bermeditasi, di tengah-tengah konflik mereka hadir, dan mereka mengalami makom ketuhanan mereka. Penelitiannya, ketika beberapa orang mengalami makom ketuhanan mereka, di tengah-tengah konflik itu, maka konflik itu akan meredah. Tidak ada perang, karena ya di dalam medannya itu sudah ada kehadirannya gitu. Itu kan perang karena yang hadir adalah masing-masing orang dari makom es kecilnya mengalami kehadiran Tuhan yang antagonis. Isinya, mari kita baku bacok, adu mekanik. Kan begitu saja. Ketika hadir 10 orang yang memperagakan makom es besar, kehadiran Tuhan yang maha asik, ya toh, yang maha cinta. Medan kemanusiaan teraliri oleh itu. Itulah pengcounterbalancing-nya kan. Sehingga perang turun. Gencatan senjata lebih mudah. Kenapa? Ya semua orang mengalami potensi atau cahaya makom ketuhanan mereka. Ya, jadi komunitas yang damai, welas asih, suportif, itu merupakan komunitas yang diharapkan mampu mempercepat pelepasan makom ketubuhan. Tapi kalau komunitasnya itu kacau, kekerasan, jangan harap itu akan lepas makom ketubuhan ini. Tapi itu akan tambah kuat, meskipun itu komunitas spiritual. Ya kan? Meskipun itu komunitas spiritual. Ini termasuk di rumah tangga begitu. Nanti yang sudah 850-an coba dikirim ke rombongan demo Ponpes Jaitun, Bang. Waduh. Ya, kalau Mas Imam siap tiba di sana malah ada yang ngikut, ada yang beroposisi. Tes ombak lah. Boro-boro tes ombaknya Jaitun di keluarga dulu, Mas. Nggak bahaya tadi. Nggak bahaya tadi kirim ke sana. Uang 850-nya juga baru beberapa hari. Itu pun 850 itu kalau kita baca ini kan ini adalah proses pelepasan terakhir. Berarti masih akar-akarnya itu masih hidup. Udah dilepas ke sana. Waduh. Malah ini dapat penguat ini malah. Jadi ya di 850 plus loh ini, Mas. Plus seluruh makom ketubuhan itu diserahkan kepada makom ketuhanan itu. Dan kemudian sisa terakhir dari diri tetap sebagai sumber kehidupan yang nampak. Inti dari ego itu sendiri dengan keyakinan bahwa itu adalah pencipta dan sumber primordial dari kehidupan dan keberadaan seseorang. Ketika ini muncul, demikian pula kesadaran bahwa bahkan ini pun harus diserahkan kepada Tuhan gitu. Seperti itu. Pokoknya apapun yang terkait dengan makom ketubuhan, termasuk eksistensi tubuh itu sendiri, nggak apa-apa diserahkan kepada Tuhan juga ini. Tubuhnya itu. Itu baru orang tuh tidak takut mati. Ya kan? Dikirim ke demo Ponpes Al-Jaitun, lihat onde-onde, dikira granat, takut mati, ya kambuh lagi sekecil dia. Aku belum mau mati, kambuh lagi.
Seperti itu. Ya, dites tingkat RT dulu lah, Mas. Jangan ikut dulu isu nasional Al Zaitun gitu ya. RT dulu gitu. Seperti itu. Tes dulu di tingkat RT. Jadi penghalang terakhir ini ditandai dengan ledakan tiba-tiba dari ketakutan terakhir yang tersisa yang sangat kuat dan intens. Ketakutan yang paling mendasar akan kematian gitu. Makanya orang-orang dulu itu untuk mempercepat melepaskan makom ketubuhan, orang-orang dulu ekstrim. Kelamaan per 5 poin, kubur aja hidup-hidup. Kan gitu orang dulu kan. Kelamaan per 5 poin, kubur aja hidup-hidup. Kalau nggak mati ya syukur, kalau mati ya udah penyerahan terakhir. Wah, itu mencekam juga itu ya. Seperti itu. Jadi mungkin Mas Imam bisa coba yang cara apa namanya itu, mungkin kalau tarekatnya itu tarekat apa, Malmatia ya. Malmatia itu ekstrim-ekstrim gitu ya. Pokoknya dia nunggu kereta lewat, pokoknya kalau masih ada makom ketubuhan mati dilindas kereta ini. Kalau sudah makomnya ilola, keretanya ini yang mogok. Nggak jadi lindas gitu, atau dilindas tapi tidak mati gitu. Orang-orang tua kita dulu ekstrim cara untuk melepaskan makom ketubuhan gitu. Seperti itu. Kemudian muncul kesadaran. Setelah semua makom ketubuhan itu dilepaskan, muncullah makom ketuhanan itu. Yang itu menjadi aura spiritual. Semua ketakutan adalah ilusi, dan kematian bukanlah suatu kemungkinan, tapi itu sebuah kepastian gitu ya. Jadi ilusi bahwa, jadi ilusi makom ketubuhan itu banyak. Perasaan, masa lalu, pola pikir, tetangga kita, budayaan, oh itu besar sekali itu. Ilusi dari makom ketubuhan. Makanya orang-orang dulu itu kalau mau melepaskan makom ketubuhan itu dia harus meninggalkan aktivitas sosialnya. Seperti itu. Jadi selanjutnya muncul sensasi kematiannya. Jadi sensasi kematian makom ketubuhan yang nyata. Mengeri itu, mengerikan itu. Mengerikan. Nyata dan ditakuti. Penderitaan singkat, namun sangat intens karena tidak seperti kematian fisik. Kematian makom ketubuhan itu belum pernah dihadapi sebelumnya. Mengerikan loh. Nangis-nangis itu. Tapi ada juga yang tidak berat gitu. Itu kan tergantung seberapa kuat dia menggenggam makom ketubuhannya. Kalau zaman dulu itu caranya dikasih minum gitu ya. Yang saya ceritakan itu kasih minum terus pingsan. Sering banget saya pingsan. Sering banget. Itu cara menghadapi apa namanya itu, cara untuk melepaskan makom ketubuhan. Terus sekali bikin pingsan, nggak tahu gurunya ya. Tapi dia nggak bisa naik per 5 poin. Kalau kita per 5 poin aja lah.
Masa transendensi pinsang semua, datang Pak RT ini, wah ini perguruan apa ini, mendingan per 5 poin aja lah ya, nggak usah neko-neko kita. Tapi yang saya alami dulu itu, ya kayak gitu prosesnya. Gitu. Jadi ada proses minum, pingsan, dingin banget. Awal-awalnya gitu, karena gurunya nggak bisa progresif kan per 5 poin gitu. Nggak tahu doanya makbul benar, makbul gitu. Saya nggak tahu ilmu itu, saya nggak tahu. Yang sampai besok ada yang datang, bang, pusing aku ini bang. Kenapa? Ditagih mulu sama mertua, bikinlah aku doa bang, biar aku pingsan, moga-moga nggak balik lagi. Wah, nggak bisa, saya nggak bisa begitu. Ya, nggak, saya bisanya per 5 poin gitu, itu bisa. Tapi kalau kayak guru saya dulu itu nggak bisa saya. Ngerikan. Saya pun juga kalau disuruh ikut kayak gitu nggak mau lagi. Dulu itu ya karena nggak ada jalan lain ya. Kalau ada jalan kayak begini ya kayak gini aja lah. Bisa terilmui meskipun tuh nggak tinggi-tinggi amat. Ya 30 poin, ya 2 poin, tapi terilmui kan. Jadi lepasnya itu pelan-pelan gitu ya. Nggak langsung bek. Jadi matinya makom ketubuhan itu berbeda dengan kematian fisik gitu ya. Itulah satu-satunya dan kematian terakhir yang mungkin. Nah, berarti ini 900-an apa gimana ini ya? Saat penderitaan itu meredah, ada kemunculan ke dalam apa? Mulai mengalami makom ketuhanannya itu kan. Mulai mengalami makom ketuhanan. Situlah dia, oh ini ya. Kemudian masih ada sisa terakhir. Sudah muncul makom ketuhanan, sisa terakhir lagi ini. Dari makom ketubuhan menghilang, ketimpa oleh keheningan kehadiran. Mungkin saya dulu itu ketimpa 6 hari sama Mbak itu ya, tapi hidup lagi habis itu bawa ke dugem gitu ya. Ini kayaknya memang harus dikubur hidup-hidup dulu itu. Setelah kemudian makom ketubuhan itu ketimpa, menghilang, larut dalam keheningan kehadiran, sempurnaan dan keindahan yang menakjubkan dari keesaan ciptaan. Keilahian itu terpancar, semuanya dia melampaui seluruh waktu. Nah, kemudian itu yang tersisa itu adalah ungkapan Gloria in excelsis Deo gitu. Keadaan ya, state, bukan negara ini. Jadi hanya merasakan pengalaman kehadiran Tuhan gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang apa? Jadi ketika makom ketuhanan itu hadir, es kecilnya itu kan larut. Nah, orang yang tercerahkan itu bukan berarti nggak punya es kecil lagi. Tetap punya es kecil tapi larut. Jadi dia selalu dalam kondisi dinamis. Tetap dalam kondisi dinamis selalu ada potensi untuk kehadirannya kembali gitu ya. Tapi ketika hadir itu bisa shifting. Itu bedanya orang yang tercerahkan sama orang yang tidak tercerahkan. Jadi orang tercerahkan itu indikatornya bukan kemudian tuh membenci es besar atau membenci es kecil, enggak. Ketika dia mengalami es kecil, dia bisa pindah dengan sendirinya. Jadi bukan kayak pohon pisang mengalami keheningan total gitu ya. Enggak gitu. Enggak ada orang tercerahkan begitu itu. Bukan begitu definisinya. Ya kan, hening ya kayak pohon pisang gitu ya.
Enggak gitu. Kan juga paling enggak ngentut, makom ketubuhan kan ada potensi itu. Ya, kan? Aku masih di dunia gitu kan. Jadi selama masih di dunia itu makom kembali untuk sebagai makom es kecil itu ya tetap ada, tetapi kemudian menjadi tersadari kan. Nggak bisa nggak apa. Jadi jangan dipikir tuh langsung kayak malaikat gitu. Kan hanya malaikat tuh yang tidak mengalami makom es kecilnya lagi. Tetap aja dialami tetapi tersadari. Hening saja terus lupa dengan ayang. Nah itu. Kadang-kadang orang berpikir itu seperti itu. Padahal kalau kita lihat modelnya ini kan, modelnya itu dinamis. Kan kayak gini, es besar, es kecil itu dinamis aja. Bahkan pada dimensi 9, es kecil itu bukan sesuatu yang harus dihancurkan kok. Ya kan? Itu adalah makom untuk mengalami kehadiran Tuhan. Tapi mengalami kehadiran Tuhan yang antagonis gitu ya. Maha menyempitkan. Nggak apa-apa itu mah. Bosan kayak Bang Rojak di film apa itu ya? Di film Bang Madit itu kan, Bang Rojak itu kan pingin miskin tuh. Tapi nggak bisa dia. Mana-mana gitu ya, bosan aku kaya, kata Bang Rojak. Pingin miskin. Kaya terus ya. Jadi pada akhirnya itu, es besar, es kecil itu ya, secara dewasa, secara spiritual itu bukan problem lagi. Ya biasa aja ngalami es kecil, ya nggak merasa bersalah. Ya inilah sifat antagonisnya Tuhan, mau apa? Inilah sifat Tuhan tuh maha memalaskan, gitu kan? Maha memalaskan gitu. Masa rajin terus, dan gitu tuh. Jadi pada akhirnya hidup itu jadi kemawasan saja gitu. Jadi jangan dikira orang tercerahkan kemudian itu ya jadi malaikat. No. Ya lihat yang bening-bening ya paling enggak ya ada getarannya lah Mas Imam. Oh ini kehadiran Tuhan yang maha menyiksa kan gitu. Ya gitu aja, tidak merasa bersalah. Tapi dia kan bisa balik lagi ya. Udah tahu menyiksa ngapain 3 tahun di situ. Ya menyiksa iso nyawang ora iso nyanding ya, seperti itu. Persoalannya kan selama ini itu hanya dikuasai oleh makom ketubuhan, tidak ada pilihan makom lain. Kalau dimensi 9 mah ya pilihan makom bebas aja, namanya memilih ya. Saya pingin merasakan makom yang maha menyempitkan gitu ya. Tiba-tiba nanti saldo ATM habis gitu ya. Maha menyempitkan. Ditagih istri sekali 2 kali gitu ya. Masih kuat 3 kali, janganlah. Aku segera ke makom es besar. Kan bisa begitu aja. Jadi bukan dimusuhin gitu ya. Tapi makom itu es kecil itu tidak menguasai gitu. Seperti itu. Kadang-kadang kan pikiran orang itu aneh. Dia menganggap pencerahan itu berarti telah menjadi malaikat. Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Hawking itu pernah membentak muridnya, diusir di kelasnya gitu. Padahal lagi membahas cinta. Lagi membahas cinta kan. Merah matanya Hawking itu. Merah matanya gitu ya. Berani-beraninya kamu datang di kelasku gitu. Pulang gitu. Diusirnya gitu. Padahal ini baru bahas unconditional love. Ya itu kontradiktif begitu. Kontradiktif. Saya kira gitu ya. Saya kira gitu. Intinya itu kamu bisa milih. Dan intinya itu kamu bisa
melepaskan, coba lepaskan dulu makom ketubuhannya gitu. Nggak dikuasai oleh makom ketubuhan. Seperti itu. Saya kira itu dulu. Terima kasih malam ini. Ternuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Susar. Ya, seperti kelas kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua.